Assalamualaikum, ikuti kegiatanku hari ini. Ya, hari ini aku sama ibu aku mau renovasi perkomporan. Karena ibu aku itu greget banget, kompornya kayak kurang tertata gitu dan cepet amburadul. Jadi ibu aku tuh berinisiatif untuk bikin meja kompor. Walaupun ini dari bahan seadanya, tapi nggak apa-apa. Yang penting meja kompor jadi bagus. Nah, di sini tuh full meja kompor itu yang membaiki ibu aku. Karena aku itu bukan nggak paham juga. Maksudnya tuh nggak bisa untuk bikin meja kompor. Hehehe. Dan di sini aku memutuskan untuk membersihkan bagian sini, maksudnya itu mengurangi barang-barang yang ada di sini. Aku simpan ke dalam lemari, seperti tas-tas habis jualan tadi aku gantung lagi ke gantungan supaya enggak menuhi tempat. Nah, di sini aku mau bikin dagangan tahu aja sambil nungguin ibu aku bikin meja kompor. Jadi aku sambil bikin tahu dan bantu sedikit-sedikit. Di sini ibu aku menggunakan papan-papan bekas meja sekolahan yang dibongkar itu daripada tidak digunakan, jadi dipakai sama ibu aku sebagai meja dapur supaya ya agak luas juga dan agak tertata gitu. Nah, di sini aku bikin jajanan tahu crispy, tapi disuruh ibu aku bantu. Jadi bantu sedikit-sedikit walaupun nggak banyak. Terkadang memang kita masih membutuhkan sosok ibu walaupun kita sudah menjadi ibu. Ya, gimana pun emang orang tua lah yang nomor satu, bantuin kita ini itu kalau kita ada kesulitan. Pokoknya jangan pernah lupa jasa orang tua walaupun kita sudah dewasa. Karena kita juga akan menjadi seperti mereka. Terkadang kita pun masih butuh bantuan dari mereka. Bunda-bunda bisa lihat seberapa berantakannya dapur ini. Dapur ini pasti setiap harinya akan selalu seperti ini. Karena setiap paginya aku dan ibu aku tuh pasti bikin dagangan di dapur ini. Jadi itu kalau subuh itu ya gitu, karena takut kesiangan gak sempat untuk berberes. Jadi kami itu berberes waktu sudah pulang sekolah, baru berberes. Nah, di saat tadi pulang sekolah, ibu aku bawa papan-papan ini, jadi tuh gak sempat berberes dulu. Bilang ibuku nanti aja sekalian. Jadi kita masang meja kompor dulu, baru nanti kita berberes. Maklum ini ya, ibu-ibu, perempuan-perempuan, jadi kalau pemasangannya agak sedikit meleyot-meleyot atau kurang bagus dipandang, maafkanlah. Jadi kenapa aku dan ibuku yang bikin meja ini itu karena suamiku itu lagi kerja jauh, jadi mohon dimaklumi. Pasti ya namanya orang-orang bertanya, loh kenapa perempuan yang bikin kayak gitu, kenapa enggak suaminya aja? Yaitu karena suami itu punya tanggungan kerjaan dan dia kerjanya jauh, jadi kita sebagai perempuan ya harus bisa harus bisa mandiri, nggak harus mengandalkan suami terus, karena kan suami juga udah capek bekerja. Jadi kita juga harus bisa saling mengimbangi antara suami dan kita sendiri.
Jadi selama suamiku kerja jauh, aku selalu ditemani sama ibu aku. Jadi kalau aku di rumah gitu nggak tidur sendirian, ada ibu aku yang nemenin. Jadi itu malah bapak aku yang ditinggal sendirian. Gitulah orang tua, walaupun anaknya sudah sebesar apapun pasti masih memiliki rasa khawatir jika takut anaknya kenapa-napa. Ya, tidak apa-apa. Suatu saat nanti kita juga akan seperti mereka, mempunyai rasa khawatir terhadap anak-anaknya, dan mereka selalu menjaga anaknya agar tetap baik-baik saja. Oke, setelah aku bantu ibu aku tadi sedikit, sekarang aku lanjut bikin tahu lagi. Maafkan kalau angle videonya cuma di sini-sini aja atau di situ-situ aja, karena aku nggak sempat pindah angle videonya. Karena kalau dapur lagi berantakan kayak gini itu agak susah ya bun. Oke, nggak kerasa ini ya, meja kompor yang dibikin ibu aku udah mau selesai. Jadi ini diangkat kembali kompornya ke meja. Ternyata setelah ditaruh di atas, mejanya miring dong. Namanya juga perempuan ya, kalau bikin-bikin apa-apa itu pasti ada salahnya. Di sini itu kompornya itu agak sedikit miring ke depan, jadi harus di ganjel harus diganjel supaya dia tidak miring ke depan. Di sini ibuku menggunakan banyak cara untuk mengganjel, untuk menahan, bahasa Indonesianya, pokoknya kayak gitu, untuk menahan supaya dia itu tidak miring-miring. Dari pakai keramik lah, ditaruh di bawah ya, ini mau dipukul keramiknya, mau dipecah. Jadi aku bilang, untuk apa gitu, keramik itu enggak licin gitu, kayak ngeloser kayak bergerak gitu kompornya. Jadi tuh takutnya nanti pas untuk masak kompornya bisa sendiri. Tapi bilang ibu aku tuh enggak ini itu enggak gitu, enggak gerak-gerak. Tapi ternyata pas dicoba, nah kan aku bilang, digosok sama ibuku, ternyata licin. Jadi di sini ibu aku itu memutuskan untuk mengganti menggunakan kayu. Dan manusia yang tidak bisa apa-apa inilah yang mencarikan kayu. Jadi aku carikan kayu di depan rumah. Nah, di sini aku membawakan balokan yang sangat besar. Apakah dia bisa? Ternyata tidak seimbang, malah dia jumping ke belakang gitu. Jadi kedongak gitu. Jadi dipilih mamaku kayu papan yang agak kecil. Nah, di sini baru dia pas. Tapi bilang ibu aku, tidak, ini nggak bagus kalau dilihat. Ya terus mau gimana lagi? Adanya begini dan cuma bisanya begini. Jadi pasrah deh. Nah, di sini lanjut ke papanan yang sedikit tidak kokoh. Papan ini tuh sering jatuh gitu, jadi tuh dibagusi sekalian sama ibu aku. Ibu aku tuh nggak bisa ngelihat sedikit ada yang nggak bagus gitu, nggak bisa, pokoknya harus diperbaiki.
walaupun keadaan badan lagi tidak 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 sehat, badan capek pun, pokoknya kalau bisa diperbaiki sekarang diperbaiki. Dan di sini aku justru megangin, ternyata megangin gini aja manusia lemah ini merasa pegel. Aduh pegel, aku bilang gitu, terus gak usah dipegang. Terus alhamdulillah akhirnya tidak pegel lagi tanganku. Segitu lemahnya diriku menjadi anak yang letoy. Entah kenapa kalau kita ketemu orang tua tuh perasaan tubuh jadi kayak anak kecil lagi. Kayak terlalu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal aslinya kok sendirian, waduh kuatnya kayak Spiderman. Tapi kalau ada ibu atau ada bapak, ada suami gitu, aduh aku lemah, tidak bisa apa-apa. Padahal aslinya ngangkat beras setengah kintal, ya nggak setengah kintal sih, beras 25 kilo gitu bisa ngangkat. Tapi ya ngangkatnya ya nggak sampai kuat banget, kayak ya keberatan juga sih. Nah, di sini udah selesai semua, udah dicoba mamaku pakai panci dan akhirnya seimbang juga. Oke, karena videonya udah terlalu panjang, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tonton video aku lainnya. Ini akan aku lanjut berberes di part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.